Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih membahas mengenai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemarin kan tafsirannya baru dua ya, ada dua riwayat. Yang pertama berkaitan dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Yang kedua berkaitan dengan kaum Quraisy. Yang ketiga itu yang sekarang. Wafi riwayatin, dan menurut satu riwayat, nazalat turun apa hazil ayatu, ayat ini fi haqqil musyrikina, berkaitan dengan orang-orang musyrik. Wazalika, dan ceritanya lah, annahum, sesungguhnya orang musyrik itu kanu, ada siapa orang musyrik itu mujtami'ina, sedang berkumpul fi majlisin wahidin, dalam satu majlis, minhum, di antara majlis mereka. Faqala, maka ada yang berkata siapa ba'duhum, sebagian dari orang musyrik, fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalamu, membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syai'an, akan sesuatu, ya ingin berbuat buruk lah kepada Nabi Muhammad. Qala, berkata siapa orang itu, sebagian ba'duhum, in ra'aitu Muhammadan fa'altu kaza wa kaza. In ra'aitu, jika saja saya melihat Muhammad dan Muhammad, fa'altu, maka akan saya lakukan kaza wa kaza, begini dan begini. Intinya ya mau mencelakakan Nabi Muhammad. Tiba-tiba faja'a, maka kemudian datang siapa an-Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika orang itu berbicara, Nabi Muhammad datang. Wa qoma, dan Nabi berdiri indahu, di sisi orang yang berbicara itu. Wa qara'a, dan Nabi membaca surat Yasin, akan surat Yasin. Ila qaulihi, sampai kepada ucapan Nabi, fahum la yubsiruna, pada ayat fahum la yubsirun. Wa ba'da zalika, dan setelah Nabi membaca surat Yasin dari awal sampai fahum la yubsirun, akhoza, mengambil siapaan Nabiyyu alaihi salamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabdatan, segenggam, minat turabi, dari debu. Waroma, dan Nabi melempar debu itu, ila wujuhihim, ke muka mereka, walihahum, dan jenggotnya mereka. Wazahaba, dan Nabi pergi begitu saja, mimbainihim, di antara mereka. Falam yarau, maka mereka itu tidak bisa melihat kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah mereka dilempari debu oleh Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad membaca surat Yasin dari awal sampai fahum la yubsirun, Nabi kemudian berjalan melewati majelis mereka. Mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad ketika melewati itu. Wahum, dan mereka itu yanfuduna, membersihkan atau mengibaskan aturoba, akan debu, an wujuhihim, dari wajah mereka, walihahum, dan janggut mereka. Itu kan karena ada debu ya yang dilempar oleh Nabi. Kemudian mereka mengibaskan debu itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi ma ra'ainahu wa ma sami'na sautah. Wallahi, demi Allah, ma ra'aina, kita tidak melihat kepada Nabi Muhammad, wa ma sami'na, dan kita tidak mendengar sautahu, akan suaranya Muhammad alaihi salatu wassalamu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tadi itu Muhammad ada di sini, tapi setelah dia melempari kita dengan debu, tiba-tiba keberadaannya menghilang begitu saja. Kira-kira seperti itulah. Silakan nanti dicoba ya. Jadi kamu coba masuk ke warung, kemudian baca surat Yasin dari awal sampai fahum la yubsirun, ambil debu, lempari ke mukanya pedagang itu. Nah, kira-kira berhasil atau tidak gitu? Atau malah kamu yang digebugin? Intinya dalam kitab tafsir Yasin ini, ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam faghshaynahum fahum la yubsirun, itu ada 3 riwayat ya. Yang pertama berkenaan dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Yang kedua berkenaan dengan sekelompok orang dari kaum Quraisy. Dan yang ketiga berkenaan dengan kaum musyrik, orang-orang yang musyrik. Yang kesemuanya ini ingin mencelakakan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad selamat. Nah, orang-orang kafir yang seperti ini, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un, dan sama saja, alaihim, bagi mereka, orang kafir, a'anzarta, apakah engkau memberi peringatan atau menasehati kepada mereka, amlam tunzirhum, atau engkau Muhammad tidak memberi nasihat kepada mereka, la yu'minuna, tetap saja mereka tidak akan beriman. Engkau Muhammad mau memberi peringatan ataupun tidak, mereka tetap saja tidak akan beriman.
li'annahu karena faktanya sabata telah tetap fi ilmillahi ta'ala dalam ilmunya Allah Ta'ala apa annahum bahwa mereka itu la yu'minuna mereka tidak akan beriman bal bahkan yamutuna mereka akan mati alal kufri di atas kekufuran fayadkhuluna kemudian mereka akan masuk annaro ke dalam neraka fa'ala hazat taqdiri maka dengan demikian atau dengan pemahaman ini yakunu ada apa al-inzaru memberi peringatan itu takidan hanya sekedar penguat lil hujjati untuk hujjah liingkarihim atas pengingkaran orang-orang kafir. Jadi sebetulnya Allah itu sudah tahu, sudah menetapkan bahwa Abu Jahal dan kawan-kawannya itu akan menjadi kafir. Kamu Muhammad mau dakwah pagi, siang, sore, malam, tetap saja mereka itu tidak akan menjadi orang yang beriman. Karena sudah ada ketetapan itu di Lauhil Mahfuz bahwa mereka itu tidak akan beriman. Tapi Nabi Muhammad tetap diperintah oleh Allah untuk memberi peringatan kepada mereka. Tujuannya untuk memperkuat hujah. Jadi hujahnya Nabi itu menang ketika nanti di hari kiamat melawan orang-orang kafir itu. Saya itu sudah mengajak kalian untuk menjadi orang yang beriman, tapi kalian menolak, yaitu salah kalian. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah memberi peringatan, malah nanti Nabi Muhammad sendiri yang akan kalah argumentasinya. Ketika orang kafir nanti membela dirinya, saya ini menjadi kafir karena tidak ada yang memberi peringatan kepada saya. Ya saya wajar dong jadi kafir karena tidak ada yang memberi peringatan. Tapi karena Nabi Muhammad sudah memberi peringatan, maka nanti argumentasinya orang-orang kafir akan kalah. Karena sudah diperingati tapi mereka sendiri yang tidak mau menerima peringatan itu. Jadi sekelas Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Bahkan pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib yang selalu mendukung Nabi, membela Nabi, menjadi backingnya Nabi dari serangan orang-orang kafir. Ketika beliau akan wafat, Nabi Muhammad mentalkin supaya Abu Thalib masuk Islam, tapi dia tidak mau. Akhirnya Nabi Muhammad menangis, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, urusan hidayah urusanku. Kamu itu tugasnya hanya menyampaikan. Kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Karena urusan hidayah itu urusanku, bukan urusanmu. Jadi sekelas Nabi saja tidak bisa memberi hidayah. Karena tugas Nabi itu hanya innama alaikal balag, hanya menyampaikan saja. Maka kita juga dituntut untuk menyampaikan saja. Urusan orang lain mau menerima atau tidak yaitu urusan Allah, bukan urusan kita. Kita ini tugasnya hanya menyampaikan saja. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, hanya saja engkau memberi peringatan man kepada orang ittaba'a yang orang itu mau mengikuti az-dzikra akan peringatan wa khasyiyah dan orang itu takut ar-rahmana kepada Allah bil ghaibi meskipun Allahnya tidak terlihat. Fabashir maka berilah kabar gembira olehmu Muhammad kepada orang yang ittaba'an dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib bimagfiratin dengan akan mendapatkan ampunan wa ajrin karimin dan pahala yang banyak. Peringatanmu itu Muhammad hanya berguna bagi orang-orang yang memang mau menerima peringatan dan orang itu takut kepada Allah meskipun Allahnya tidak terlihat. Maka berilah kabar gembira olehmu kepada orang itu dengan orang itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak. Yakni bermaksud siapa pengarang kitab ini? Ya Muhammadu wahai Muhammad, inzaruka peringatanmu bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, itulah yufidu tidak ada gunanya apa inzaruka ilaman kecuali kepada orang amana yang orang itu mau beriman billahi kepada Allah wa birisalatika dan kepada risalahmu. Peringatanmu itu hanya berguna bagi orang-orang yang memang mau beriman kepada Allah dan beriman kepada risalahmu. Faman maka siapa saja ittaba'a yang orang itu mau mengikuti ahkam Al-Qur'an yang akan hukum-hukum Al-Qur'an wal hadisi dan hadis wa zakaro dan dia mau mengingat Allah Ta'ala bil qalbi dengan hatinya wal lisani dan lisannya fi halil ghaibati dalam kondisi tidak terlihat minal khalqi dari orang lain. Jadi hati dan lisannya selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah meskipun tidak terlihat orang lain,
Wa khafa, dan dia takut minal azabi, dari siksaan al-ghaibi yang belum nampak, allazi akhbaro, yang telah mengabarkan bihi dengan allazi atau dengan siksaan yang belum nampak itu apa, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, wal hadisu, dan hadis. Jadi orang yang takut akan siksaan yang siksaan itu telah dikabarkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Faman, maka siapa saja kanat yang ada fihi, dalam dirinya si orang itu apa hazil ausofu, sifat-sifat ini. Jadi dia mau mengikuti hukum Al-Quran, mau mengikuti hukum hadis, selalu berzikir kepada Allah di hati dan lisannya meskipun tidak terlihat orang lain, dan dia takut akan siksaan yang nanti akan ada yang telah dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, orang yang punya sifat-sifat seperti ini, fabashir, maka berilah kabar gembira olehmu Muhammad kepada orang itu, bi annallaha ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu yaghfiru, akan mengampuni jami'a dzunubihi, akan semua dosa-dosanya orang itu. Wa yudkhilu, dan Allah akan memasukkan kepada orang itu al-jannata, ke surganya. Wa yu'ti, dan Allah akan memberi kepada orang itu sawaban aziman, akan pahala yang besar. Inna nahnu nuhyil mauta, inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, itu nuhyi, kami menghidupkan al-mauta, kepada orang yang sudah mati. Ai, maksudnya fil kiamati, nanti di hari kiamat. Di kami menghidupkan orang yang mati itu nanti di hari kiamat. Au fil qabri, atau di alam kubur, ketika kita sudah mati, nanti kita akan dihidupkan lagi oleh Allah, didudukkan gitu. Jadi setelah mati itu langsung didudukkan. Ketika sudah duduk, pengiringnya sudah pulang, sudah 7 langkah, di situ nanti akan datang malaikat mungkar nakir, kemudian bertanya kepada mayit itu. Li jawabi mungkarin wa nakirin, untuk menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Atau nuhyi, kami menghidupkan al-quluba, akan hati gitu, al-maitata, yang mati, bi inzarika, dengan peringatanmu Muhammad. Jadi maknanya bisa kami menghidupkan orang yang mati. Maksudnya itu bisa betul-betul menghidupkan orang yang mati di hari kiamat nanti, atau di kubur gitu. Ketika kita sudah mati dikubur, nanti dihidupkan lagi. Atau maknanya kami menghidupkan yang mati itu menghidupkan hati yang sudah mati. Memberi hidayah lah. Hidayahnya itu dengan apa? Dengan peringatannya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memberi peringatan kepada orang yang hatinya keras, ketika sudah diberi peringatan akhirnya menjadi luluh, mendapatkan hidayah. Itu arti dari menghidupkan yang mati, maksudnya menghidupkan hatinya. Menggunakan bahasa kiasan lah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu, dan kami tulis atau kami catat, ma, apapun, qaddamu, yang telah lalu atau yang telah dilakukan oleh mereka, wa atharahum, dan bekas-bekasnya mereka. Jadi semua yang kita lakukan ini sebetulnya sudah tercatat ya, sudah terekap. Yang merekap itu malaikat, namanya malaikat Raqib dan Atid. Ai, maksudnya na'muru, saya perintahkan, kiroman, kepada malaikat yang mulia, yang punya derajat yang luhur, katibina, para penulis, malaikat yang tugasnya menulis, bi ayak tubuh, agar malaikat itu menulis atau mencatat a'malahum, akan semua tindakannya mereka, minal khairi, baik dari kebaikan, wasyarri, dan kejahatan atau keburukan. Semua yang kita lakukan, semua tindakan kita itu ada rekapannya. Ketika nanti di hari kiamat, kita tidak bisa memungkiri kejelekan-kejelekan kita. Kebaikan ya pasti kita terima ya. Kalau kejelekan kan kita nanti tidak bisa memungkiri, karena sudah direkap semua tindakan kita itu. Waqala, dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian ahli tafsir, al-muradu, yang dimaksud bi asarohum, dengan kata asarohum tadi kan wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Nah, asarohum itu apa maksudnya? Itu khutuwatuhum, langkah-langkah kaki mereka, ilal masjidi, menuju masjid. Jadi kami catat langkah kaki mereka menuju masjid, itu maksudnya. Kama qala, sebagaimana yang telah dikatakan, sebagaimana yang telah berkata siapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, radhiya, semoga menjauhkan amarah siapa Allah taala anhuma, dari keduanya. Kenapa radhiyallahu anhuma? Huma kan di sininya, tidak anhu, karena putranya Abbas yaitu Abdullah itu sahabat Nabi, dan Abbasnya sendiri itu sahabat Nabi, makanya radhiyallahu taala anhuma.
Nah, di sini Ibnu Abbas berkata, fi sababi nuzuliha, mengenai konteks turunnya ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, inna qabilatan, sesungguhnya satu qabilah minal ansori, dari kaum Ansor, itu syakau, mengadu siapa qabilah ini, ilan nabiyyi alaihissalamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'da manazilihim, mengenai jauhnya rumahnya mereka, ilal masjidi, menuju ke masjid. Wa aradu, dan mereka menginginkan, ayyabnu, untuk membangun buyutan, rumah-rumah, indal masjid, di pinggir masjid. Jadi ceritanya ada satu keluarga besar dari kaum Ansor, mereka itu curhat kepada Nabi mengenai rumahnya yang jauh dari masjid. Jadi mereka punya keinginan untuk membangun rumah di pinggir masjid saja. Jadi ketika waktu sholat tiba, mereka bisa langsung loncat ke masjid, atau waktu sholat tiba langsung ke masjid gitu, karena kan dekat rumahnya. Tapi fa'anzala, kemudian menurunkan siapa Allah Ta'ala hazil ayat, akan ayat ini, waraktubu ma qaddamu wa atharhum, itu wahia, yaitu atau adapun hazil ayat itu wanaktubu ma qaddamu wa atharhum. Oleh karena itu fa'ulima, maka bisa diketahui min haza, dari konteks turunnya ayat ini, annaman, sesungguhnya siapa saja, ata, yang mendatangi ilal masjid, ke masjid atau menuju masjid, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, yakunu, maka ada apa sawabuhu, pahalanya orang itu a'zoma, lebih besar, mimman, daripada orang ata, yang orang itu mendatangi, min makanin qaribin, dari tempat yang dekat. Semakin jauh jaraknya ke masjid, maka semakin besar pahalanya. Terus kalau memang ada orang yang kebetulan rumahnya itu dekat dengan masjid, tapi ingin memiliki pahala yang sama dengan orang yang rumahnya jauh dari masjid, terus gimana caranya? Ya paling-paling nanti sebelum masuk ke masjid, jangan dulu masuk ya, muter dulu ngelilingi masjid gitu. Kalau sudah dirasa cukup jauh, baru masuk ke masjid. Atau kalau memang gak mau muter-muter dulu, kayak gini juga bisa sih. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Kamaruya, sebagaimana telah diriwayatkan, anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala, ingatlah, ukhbiru, saya akan menginformasikan, kum, kepada kalian semua, bima, tentang sesuatu atau tentang amal, yamhu, yang bisa menghapus siapa Allah bihi, dengan amal itu, al khotoya, akan kesalahan-kesalahan, waturfa'u, dan bisa diangkat bihi, dengan sebab amal itu, apa ad-darajatu, derajat-derajat. Jadi saya akan menginformasikan kepada kalian semua, wahai para sahabat, tentang amal yang amal ini jika dilakukan, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah dan derajatnya akan diangkat oleh Allah. Apa saja itu? Isbagul wudu'i, yaitu menyempurnakan wudu, alal makarihi, di waktu-waktu yang tidak disukai. Jadi ketika dingin-dinginnya, misalkan kamu kan malas wudu, tapi kamu maksain buat wudu. Maksanya kamu buat wudu itu bisa menghapus dosa-dosa dan bisa meninggikan derajatmu. Karena kan itu wudu di waktu yang tidak kamu sukai, tapi kamu memaksakan untuk wudu. Yang kedua, wakasratul khutuwati, dan memperbanyak langkah, ilal masjidi, menuju ke masjid. Semakin jauh langkah kamu menuju ke masjid, maka semakin banyak pahalanya. Selain itu, dosanya akan diampuni oleh Allah, akan dihapus, dan derajatnya akan diangkat oleh Allah. Yang ketiga, wantizorus sholati ba'da sholah, dan menunggu datangnya waktu sholat setelah sholat. Jadi kamu misalkan setelah sholat maghrib, ini kapan waktu isya datang ya? Jadi rindu ingin sholat lagi gitu. Nah itu bisa menghapus kesalahan dan bisa meninggikan derajat. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi, seseorang atau manusia yang paling besar apanya, ajron, pahalanya, fi sholati, dalam sholat. Manusia yang pahalanya itu paling besar dalam sholatnya, itu ab'aduhum, yang paling jauhnya, annas,
apanya mamsya perjalanannya ilal masajidi menuju ke masjid. Jadi semakin jauh jaraknya ke masjid maka semakin besar pahalanya. Walazi dan orang yantaziru yang orang itu menunggu as-sholata akan sholat ba'da sholati setelah sholat hatta yusolli itu ya bukan yusilu, jadi ya-nya setelah lam yang betul. Hatta yusolli sampai orang itu sholat akan sholat ma'al imami beserta imam, jadi sholat berjamaah. Orang yang baik itu orang yang setelah sholat kemudian dia menunggu sholat lagi sampai dia bisa sholat berjamaah di waktu yang berikutnya. Itu a'zomu, lebih besar apanya ajron pahalanya minal lazi daripada orang yusolli yang orang itu sholat summa yanamu kemudian orang itu tidur summa yusolli kemudian orang itu sholat. Orang yang setelah selesai melakukan waktu sholat, misalkan setelah sholat zuhur, kemudian orang itu menunggu datangnya waktu asar. Setelah waktu asar datang, dia bisa sholat berjamaah beserta imam. Itu lebih baik daripada orang yang setelah sholat zuhur, dia tidur dulu, kemudian bangun di waktu asar dan sholat berjamaah. Jadi orang yang tidur dulu gitu setelah sholat, sambil menunggu waktu berikutnya, itu kalah sama orang yang menunggu waktu berikutnya tapi tidak tidur dulu. Itu masih mending kalau zuhur asar ya. Kalau isya ke subuh gimana itu? Dilanjut dulu ya, soalnya ayat berikutnya itu penjelasannya panjang sekali. Waruya dan diriwayatkan fi tafsiri asaruhum dalam tafsirnya kata asaruhum. Yang dimaksud dengan asaruhum itu gimana? Yakni maksudnya atau bermaksud siapa pengarang kitab ini? Amal taroku yang mereka tinggalkan. Maksudnya bukan meninggalkan amal tapi yang mereka wariskan sehingga ditiru oleh generasi berikutnya. Min sunnatin dari perilaku hasanatin yang bagus, solihatin yang baik. Fa'umila kemudian dilakukan atau ditiru biha dengan sunnah hasanah ba'da mautihim setelah kematian mereka. Jadi yang dimaksud dengan bekas itu adalah bekas-bekas atau amal-amal baik yang mereka tinggalkan sehingga amal baik itu diwariskan ke generasi berikutnya dan dilakukan oleh generasi berikutnya itu. Itu yang dimaksud dengan asharohum. Kamaruwiya sebagaimana yang telah diriwayatkan anin Nabi alaihi salamu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man siapa saja sanna yang menjalankan siapa man sunnatan hasanatan akan perilaku yang baik, falahu maka bagi orang itu bagi siman ajruha pahalanya sunnah hasanah wa ajruman dan pahalanya orang amila yang orang itu melakukan biha dengan sunnah hasanah min ba'dihi setelah orang yang pertama itu mati min ghairi ayyan kuso tanpa dikurangi min ujurihim dari pahalanya mereka apa syai'un sedikit pun. Misalkan jika ada orang pertama ya yang melakukan kebaikan, maka orang yang pertama itu mendapatkan pahala karena dia melakukan kebaikan. Kemudian ada orang yang kedua yang meniru kebaikan orang yang pertama, maka orang yang kedua ini mendapatkan pahala karena dia melakukan kebaikan, dan orang yang pertama itu mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang yang kedua ini karena kebaikannya ditiru oleh orang yang kedua. Jadi kebaikan orang yang pertama itu dua dapatnya, kebaikannya dia sendiri yang melakukan dan kebaikan dari orang lain yang meniru kebaikannya orang yang pertama itu. Nah, orang yang kedua melakukan kebaikan dari orang pertama. Orang yang kedua ini ternyata ditiru oleh orang yang ketiga. Maka orang yang ketiga itu mendapatkan satu pahala kebaikan karena dia melakukan kebaikan. Dan orang yang kedua mendapatkan kebaikan dari orang yang ketiga itu. Jadi pahalanya dua. Dari dia sendiri dan orang yang ketiga. Orang yang pertama dapat pahalanya 3 dari dia sendiri, kemudian dari orang yang kedua, dan dari orang yang ketiga itu. Karena kan itu masih berantai ya kebaikannya, bermula dari orang yang pertama. Jadi terus seperti itu, pahala kebaikannya tidak pernah dikurangi. Kebalikannya, waman dan siapa saja sana yang menjalankan siapa man sunnatan sayyi'atan ya, bukan syayyi'atan, bukan pakai shin tapi sin kecil, tidak ada titiknya. Salah di sini, salah cetak. Siapa saja yang menjalankan sunnatan sayyi'atan akan kebiasaan yang buruk, karena maka ada alaihi bagi orang itu apa wizruha dosanya sunnah sayyi'ah, wa wizruman dan dosanya orang amila yang melakukan atau meniru siapa man biha dengan sunnah sayyi'ah min ba'dihi setelah orang itu, setelah si iman yang pertama, min ghairi ayyan kuso tanpa dikurangi min auzarihim dari dosanya orang yang meniru apa syai'un sedikit pun. Nah ini kebalikannya,
Misalkan orang yang pertama itu melakukan kejelekan, maka dia mendapatkan satu dosa. Kemudian ditiru oleh orang lain, oleh orang yang kedua, maka orang yang kedua itu mendapatkan satu dosa. Orang yang pertama yang menjadi asal muasal itu mendapatkan dua dosanya, dosanya sendiri dan dosanya orang yang meniru itu. Orang yang meniru yang kedua ditiru oleh orang yang ketiga. Orang yang ketiga mendapatkan satu dosa, orang yang kedua mendapatkan dua dosa, orang yang pertama mendapatkan tiga dosa. Ngerti ya? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, dan pada setiap sesuatu atau pada apapun, ahsayna telah aku hitung atau aku abadikan, hu akan kulla syai'in fi imamin mubinin, dalam kitab yang memberi penjelasan. Maksudnya hafizna, telah aku jaga, hu akan kulla syai'in, wa adadna, dan telah aku hitung, hu akan kulla syai'in, wa bayyana, dan telah aku jelaskan, hu akan kulla syai'in, fil lauhil mahfuzi, dalam lauhil mahfuz. Semuanya, semua amal kita itu sebetulnya sudah tercatat di lauhil mahfuz. Yakni bermaksud siapa pengarang kitab ini? Laisa, tidak ada apa syai'un, apapun itu makhfiyan, tersembunyi atau tidak jelas, an ilmina, dari ilmuku, kata Allah. Jadi maksudnya semua yang kita lakukan ini pasti Allah itu sudah tahu tuh, dan semuanya sudah tercatat di lauhil mahfuz. Sudah ya. Wallahu a'lam bishawab.